Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Hoirul Anam dan rekan saya Maulida Ulfa. Di sini kami akan mewawancarai salah satu dosen Universitas Islam Aliyah Kuningan, yaitu Bapak Dr. Arif Fauzan. Halo Bapak. Ya, Selamat siang Bapak. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah. Oh. Lupa sehat, kumaha samulihna. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil sehat. alamin. Pada kesempatan kali ini nih, makasih Bapak udah hadir untuk kami wawancarai. Mungkin langsung saja ya kita ngobrol-ngobrol tentang sesi-sesi perbankan syariah lah mungkin Pak. Ya. Mungkin dari saya, dari kapan sih Bapak tuh memakai bank syariah? Kalau menggunakan bank syariah udah lama ya, ketika masih kuliah S1 kali ya. Oh, S1 satu. udah mulailah, insya Allah. Nah dari bank, kalau untuk Bapak nih, kenapa sih milih bank syariah dibanding bank konvensional lah untuk Bapak tersendiri gitu? Apa ada perbedaan masing-masing gitu atau ada gimana? Sedangkan kan Bapak udah lama nih jadi pemakai bank syariah nih. Nah mungkin bisa diceritakan Pak dari kapan-kapannya gitu kan? Ya, ketika menggunakan salah satu bank, terutama bank syariah, pastinya itu pilihan ya. Kita dihadapkan kepada ekonomi ribawi atau ekonomi syariah, gitu. Itu juga menjadi pilihan yang menjadi salah satu dasar kita sebagai umat Islam yang punya konsep ekonomi Islam ya, karena Islam itu kan agama yang kamil, mutakamil gitu ya, yang sempurna. Jadi yang mengatur berbagai aspek kehidupan plus ekonomi syariah sendiri gitu. Nah, atas dasar itulah saya sendiri ya kita menggunakan konsep Islam yang kita miliki, kenapa tidak gitu. Jadi syariah saat ini sebenarnya pilihan ya, bukan lembaga alternatif lagi gitu kan. Memang pilihan. Jadi semenjak tahun berapa ya? 2004 kali ya, sekitar segitulah kita mulai menggunakan bank syariah yang pertama itu ya. Produk layanan apa sih yang di bank syariah itu yang Bapak pakai, itu produk apa aja? Ya, produk simpanan kita pakai ya. Kalau sekarang kita dua-duanya pakai, pembiayaan juga kita pakai. Oh, Gitu. oke. Ya, simpanan juga, pembiayaan juga. Itu salah satu bagian dari fungsi bank dan fasilitas yang mereka berikan untuk kita gitu ya, kita manfaatkan gitu seefektif mungkin. Ya. Oh, udah lumayan ya Pak. Bapak udah lama jadi pemakai bank syariah, terus produk-produk udah lumayan lama gitu. Nah, menurut Bapak tuh lebih spesifik, perbedaan spesifiknya tuh antara bank syariah dan bank konven tuh. Mungkin saya juga sebagai sebagai pewawancara mungkin awam gitu Pak tentang perbankan syariah gitu. Walaupun saya sendiri kan di mahasiswa ini kan udah semester 6. Jadi buat pedoman sayanya tuh Pak, ada gak apa tuh perbedaan spesifiknya gitu? Untuk perbedaannya ada banyak ya perbedaannya. Cuman yang sangat fundamental mungkin dari sisi akad. Bank syariah adalah menggunakan operasionalnya dengan prinsip syariah ya. Menghindari riba, menghindari goror, ketidakjelasan, maisir, kemudian konsepnya juga berkeadilan kan gitu, menggunakan bagi hasil ketika kita menggunakan jasa di simpanannya kan gitu. Kalau di konvensional kan menggunakan operasionalnya sistem keuangan yang umum ya, berbasis bunga ya. Sedangkan bunga ya, kalau menurut MUI di Fatwa nomor 1 2024 itu kan bunga bank itu termasuk bagian dari riba ya. Itu juga benar-benar sudah dikeluarkan fatwanya. Jadi sebagai umat Islam gitu ya, harusnya ya kita sebagai yang umat yang taat, ada peraturan-peraturan yang memang harus kita patuhi ya. Harusnya ya kita taati itu gitu. Oh, baik.
apa sih yang Bapak sukai itu dari bank syariah tersebut? Apa sukanya? Semuanya suka lah ya. Ayo, Pak. Karena kalau kita mencintai sesuatu itu kan harus jangan setengah-setengah ya. Oh, iya. Karena suatu hal atau apa gitu. Inilah konsep syariah, konsep Islam yang coba dihadirkan ke tengah-tengah umat. Ya itulah insya Allah ketika konsep Islam atau dalam khususnya keuangan syariah itulah yang terbaik pastinya kan gitu. Oh. Hubungannya bukan hanya hubungan secara manusia saja, tapi hablum minallah juga hablum minanas gitu. Mungkin ya Pak, untuk lebih itulah saya untuk pertanyaan saya terakhir nih, harapan Bapak untuk perbankan syariah ke depannya gitu Pak. Dimana bank syariah itu di kalangan mahasiswa ataupun masyarakat lah, itu kan bank syariah itu kan lebih kurang dikenal gitu. Harapan Bapaknya untuk ke depannya gitu untuk bank syariah tersebut gimana sih Pak? Ya, Kalau boleh tahu mah. kalau harapannya bank syariah itu tidak bisa berjalan sendiri ya. Perlu perlu berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, terutama kita di selaku pegiat akademik ya, terutama ya kita bisa menggunakan atau membantu istilahnya mensyiarkan, mungkin bisa lewat dalam penelitiannya ya, karena akademik kita bagian mempunyai tridharma ya, dari mulai pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah kita bisa membantu mensupport agar bank syariah ini tetap eksis dan terus berkembang lebih baik. Kita bisa menggunakan penelitian misalnya untuk menambah literasi khususnya buat kemampuan intelektual kita ya, dan pastinya nanti bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, mungkin seperti hal yang seperti ini kan kita buat podcast gitu kan. Kemudian kalau podcast kan dikonsumsinya bukan hanya untuk kita ya, kalangan mahasiswa. Kalau makalah oke lah kita dikonsumsi untuk kita, tapi ketika kita membuat sebuah podcast terkait tema-tema tertentu ekonomi syariah, itu yang bisa menerkakan halayak banyak ya, umat secara universal. Karena kalau hubungan muamalah seperti ekonomi itu kan bukan hanya terbatas orang Islam saja, non Muslim juga boleh menggunakan fasilitas itu. Jadi kita tidak bisa mengandalkan orang-orang yang kerja di bank saja untuk mensyiarkan bank syariah, tapi juga harus bergandengan kita di akademik, kemudian tokoh-tokoh masyarakat lewat kajian-kajian, lewat kultum-kultumnya mungkin atau yang lainnya, regulasi pemerintah bisa lewat kebijakan-kebijakannya gitu, sekolah-sekolah dengan menggunakan fasilitas yang ada di bank syariah itu juga insya Allah akan lebih efektif lagi perkembangan bank syariah secara keseluruhan. Cukup banyak ya Pak untuk harapan Bapak lah dalam perbankan syariah. Mungkin ya terakhir kali lagi nih Tadi terakhir nih. Saya tuh ada sedikit terbelit tuh Pak, Tadi kan harapan. Terbelit apa terbesit? Terbesit. Oh ya. Saya tuh baru di dunia podcast ya teman-teman ya. Mungkin tadi kan ada sekilas lah di pemikiran saya tuh Pak. Manfaat perbankan syariah nih. Kita kan dari tadi udah ngomong tentang kapan nih Bapak di perbankan kan, terus harapan. Nah mungkin sekarang untuk terakhir nih teman-teman ya, lewat kajian-kajian, lewat kultum-kultumnya mungkin atau yang lainnya, regulasi pemerintah bisa lewat kebijakan-kebijakannya gitu, sekolah-sekolah dengan menggunakan fasilitas yang ada di bank syariah itu juga insya Allah akan lebih efektif lagi perkembangan bank syariah secara keseluruhan. Cukup banyak ya Pak untuk harapan Bapak lah dalam perbankan syariah. Mungkin ya terakhir kali lagi nih Tadi terakhir nih. Saya tuh ada sedikit terbelit tuh Pak, Tadi kan harapan. Terbelit apa terbesit? Terbesit. Oh ya. Saya tuh baru di dunia podcast ya teman-teman ya. Mungkin tadi kan ada sekilas lah di pemikiran saya tuh Pak. Manfaat perbankan syariah nih. Kita kan dari tadi udah ngomong tentang kapan nih Bapak di perbankan kan, terus harapan. Nah mungkin sekarang untuk terakhir nih teman-teman ya,
untuk harapan untuk manfaatnya tuh Pak, manfaat perbankan syariah di kehidupan Bapak lah selaku pemakai produk bank syariah gitu. Untuk manfaatnya tuh apa sih Pak? Manfaatnya ya, manfaat dari sisi apanya nih? Manfaat dari segi kayak produknya, entah itu dari tabungannya, entah itu yang mungkin kan Bapak tadi udah ngomong nih, bank syariah tuh kenapa Bapak memakai bank syariah, salah satunya yaitu menghindari riba ya teman-teman ya. Nah untuk segi manfaatnya kan pasti Bapak merasakan, oh saya ada di bank syariah itu udah lama, ternyata manfaatnya tuh banyak nih teman-teman, dari Bapak sadar sendiri gitu. Bolehlah sedikit tuh manfaatnya. Ya Biar pastinya gitu. ketika fungsi bank digunakan oleh kita pastinya ada manfaatnya ya. Kayak misalnya fungsi bank salah satunya adalah di simpanan ya. Simpanan itu kan manfaatnya kita bisa ketika kita punya dana lebih kita bisa disimpan di situ, karena kalau menabung itu lebih ke keamanan finansial kita ya, biar uangnya kalau disimpan di bawah kasur kan lengit kan gitu. Tapi kalau disimpan di bank syariah kan lebih aman, kita juga terhindar dari hal-hal aktivitas ekonomi ribawi ya. Jadi kita lebih manfaatnya salah satunya kita bisa aman, bisa ibadah juga ketika kita melakukan aktivitas itu, karena kita secara tidak langsung sedang mensiarkan produk bank syariah. Otomatis ketika bicara produk bank syariah kita juga mensosialisasikan istilahnya amar ma'ruf nahi munkar lah, kita belajar bersiarkan lah, walaupun dari hal-hal yang sangat kecil itu dari simpanan. Dulu lagi di pembiayaan pastinya kita mempunyai kebutuhan yang sangat beragam ya, terutama kalau Bapak kan sudah menikah dan segala macam, kita butuh sesuatu. Nah, bank juga bisa memfasilitasi kebutuhan itu ya, tentunya agar fasilitas yang didapatkan dari pembiayaan misalnya bisa kita manfaatkan dengan baik ya, bisa. Itu mungkin Seperti itu ya Pak. Ya. Mungkin untuk sesi podcast kali ini mungkin segitu aja dari saya pribadi, terus dari rekan saya. Makasih kepada Bapak nih, udah. Sama ini sekarang udah jadi pengguna bank syariah belum nih? Alhamdulillah dong. udah Pak. Sudah Ini kan dong. udah. Jadi jangan hanya untuk bayar SPP saja ya kalau mahasiswa. Oh Iya. ada Pak. Apalagi Khairul sama Ulfa katanya dengar-dengar udah punya usaha mandiri. Alhamdulillah, Nah itu kita bisa alhamdulillah. manfaat itu buat alat bayarnya, buat alat segala macamnya lah. Alhamdulillah, semoga udah kedepannya kami paling- istiqomah gitu Pak Ya, dalam amin. perbankan syariah gitu lah. Terima kasih nih Bapak udah Siap, sama-sama. direpot-repotkan untuk hadir di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.